The best way to predict the future is to create it. A quote from Abraham Lincoln opens today's podcast. Hai Freshman, saat ini kita akan menggali lebih dalam terkait berbagai alternatif karir yang bisa kamu pilih. Mungkin ada yang berpikir, baru juga masuk kuliah kok sudah diminta menentukan pilihan karir sih? Kembali ke ungkapan Abraham Lincoln tadi bahwa kita bisa memprediksi masa depan ya dengan menciptakannya. So, meskipun karir kamu akan dijalani 4 tahun lagi, tapi kalau kita tidak siapkan dan dikembangkan selama kuliah, mau kapan lagi kan? Perkenalkan terlebih dahulu, saya Roni Heriatno atau Roni dari Binus Entrepreneurship Center, Binus University, akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai berbagai pilihan karir yang bisa kalian ambil. Binus University sendiri mencanangkan 3 pilihan karir untuk setiap mahasiswa yang lulus, yaitu menjadi karyawan di perusahaan global, menjadi wirausaha, ataupun melanjutkan studi. Saat ini telah bersama-sama dengan kita narasumber dengan cerita suksesnya yang tentunya dapat menjadi insight untuk kita yang akan menjadi seorang entrepreneur. Narasumber kita kali ini adalah Kak Tiovan Ariwidagdo selaku co-founder Bahaso, perusahaan yang memberikan jasa aplikasi untuk belajar bahasa asing. Selamat sore Kak. Halo, selamat sore semuanya. Founder dari Bahaso. Bahaso adalah salah satu perusahaan yang memberikan jasa aplikasi untuk belajar bahasa yang efektif, cepat, dan fleksibel. Nah, senang sekali nih Kak Tiovan bisa bersama-sama dengan Kakak di hari ini. Kak Tiovan, langsung aja kita mau tanya-tanya boleh? Siap, silakan dengan senang hati. Kak Tiovan ini alumni ujian berapa? Dan kalau boleh tahu dulu jurusan apa ya Kak di Binus ya? Iya, kalau lulusan saya lulus tahun 2016. Terus kemudian kalau untuk jurusan saya jurusan di IT, peminatannya software engineering. Terus sekarang usaha yang sedang dijalani oleh Kak Tio apa nih? Saat ini kita menjalankan beberapa inisiatif. Salah satunya itu ada Bahaso yang memang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun sejak 2015 dan ya itu yang sedang kita lakukan. Terus yang lain juga ada perusahaan online learning yang lain juga. Terus ada platform untuk komunikasi juga. Oke, jadi kita akan sedikit ngulik nih Kak Tio tentang Bahasonya. Boleh. Apa sih yang memotivasi Kak Tio untuk membuka usaha ini pada awalnya? Gimana sih cara mendapatkan idenya segala macam? Iya, baik. Kalau untuk Bahaso sendiri sebetulnya idenya sudah lumayan lama ya. Mungkin kurang lebih tahun 2013-an ya, 2013-2014. Nah, awalnya kenapa membuat Bahaso itu karena berdasarkan pengalaman pribadi atau personal problem. Jadi kebetulan saya lumayan kesulitan untuk belajar bahasa asing karena saya mencoba ikut course, les di beberapa institusi, cuman memang ternyata mungkin hasilnya kurang maksimal karena ada beberapa faktor ya. Jadi kalau SMP mau ikut les bahasa Inggris waktu itu nggak ada uang, jadi nggak ada biayanya, jadi akhirnya nggak bisa ikut. Terus kalau pas kuliah udah punya uang, terus ikut bimbel di salah satu bimbel terbaik lah di Jakarta dan yang terbesar itu. Tapi ternyata hasilnya kurang maksimal karena ya mungkin ada beberapa hal sih, mungkin karena saya juga terlalu sibuk karena memang sedang kuliah dan menjalankan perusahaan. Terus yang kedua mungkin metodenya juga menurut saya kurang karena yang mungkin menjual fleksibilitas tapi ternyata nggak fleksibel juga gitu.
Terus, nah dari beberapa personal problem itu, terus kemudian saya melihat banyak sekali orang-orang Indonesia yang mungkin mengalami hal yang sama, dan itu saya mengamati banyak sekali. Karena kalau nggak mengalami kesulitan, tentu yang namanya bimbel-bimbel pasti muridnya sedikit gitu kan. Tapi ternyata setiap tahun juga muridnya banyak banget yang pengen les dari berbagai macam usia gitu. Nah dari sana terus saya ngelihat juga kita itu padahal belajar bahasa Inggris itu dari SD loh, bahkan ada yang dari TK kan. Bayangin belajar dari SD itu kan berarti berapa, 6 tahun SD kan. SMP berapa? 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti berapa tuh, 12 tahun ya kan. 12 tahun. Belum kita di kuliah ya kan. Di BINUS kan kuliah dapat bahasa Inggris nih ya kan. Betul. Ya itu kuliah berapa semester ada bahasa Inggrisnya ya kan. Tapi ternyata dari kita semua itu masih banyak yang ikut les di bimbel gitu. Berarti kan something wrong kan. Ada yang sesuatu yang salah. Kita belajar bahasa Inggris lebih dari 12 tahun tapi ternyata masih tetap aja butuh les gitu. Nah itu ada yang sistem pendidikan kita yang kurang tepat, saya melihat seperti itu. Nah dari situlah saya melihat padahal di era globalisasi seperti sekarang ini penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris itu penting banget untuk anak-anak Indonesia gitu loh. Jadi kalau kita mau kerja juga salah satu poin yang ditanyakan juga bisa kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa gitu kan. Terus kemudian kalau kita mau akses informasi sekarang di internet rata-rata juga yang ini bahasa Inggris ya, maka resource-nya bahasa Inggris. Dan kalau mau apply beasiswa juga udah pasti otomatis harus bisa bahasa Inggris kan gitu. Nah jadi dari bahasa Inggris. Jadi dari problem-problem itu, terus ya udah saya harus mencoba sesuatu untuk memecahkan problem itu, menghasilkan inovasi. Nah inovasi itulah yang kemudian tertuang dalam ide membangun Bahaso, dan itulah yang kemudian menjadi dasar saya juga untuk membawa Bahaso ini sebagai topik skripsi. Jadi sebetulnya Bahaso itu adalah satu topik Jadi Bahaso itu topik skripsi saya di BINUS gitu. Jadi 2014 ketika saya mengajukan judul skripsi, ya itu konsepnya konsep Bahaso itu online learning, belajar bahasa asing. Nah jadi awalnya dari situ. Memang karena saya punya cita-cita atau punya keinginan dari awal kuliah, kalau nanti skripsi saya ingin sebuah topik skripsi yang tidak hanya sekadar skripsi biasa. Artinya skripsi biasa itu ya udah kita selesai skripsi udah selesai, nggak ada tindak lanjut dan sebagainya gitu. Saya pengen dari awal kalau saya skripsi, saya harus skripsi yang suatu saat nanti hasilnya itu bisa dipakai gitu. Nah itulah yang kemudian saya buat Bahaso ini sebagai topik skripsi saya, dan pas banget kurang lebih sebulan atau 2 bulan waktu itu ya, antara itulah sebulan atau 2 bulan sebelum sidang skripsi, perusahaannya itu udah berdiri. Jadi saya bikin PT-nya, jadi PT Bahaso itu berdiri sebelum sebulan atau 2 bulan sebelum skripsi gitu. Jadi perusahaan udah berdiri, baru kemudian sidang, terus sidang selesai, terus kemudian kita udah langsung running perusahaannya gitu. Ceritanya gitu. Jadi belum lulus sidang skripsi sudah punya perusahaan? Iya, untuk Bahasonya udah jadi perusahaan. Keren gitu. Nah, sekarang nih pertanyaan saya. Ini kan Bahaso, kalau tadi Kak Tio cerita bagaimana B-nya. Pasti kan tidak serta-merta langsung sukses seperti sekarang. Ini ada proses nih untuk membangun usaha yang seperti Bahaso ini. Ada jatuh bangunnya nggak sih Kak? Terus bagaimana nih ceritanya jatuh bangun ini? Apa sih yang membuat Kak Tio kok masih tetap bertahan? Kalau tentu semua berproses ya. Kita berjalan kurang lebih 5 tahun ini bagi kami perjalanan yang luar biasa. Artinya banyak sekali startup itu yang mungkin bisa dibilang 90% itu startup itu gagal di 2 tahun pertama gitu. Biasa rata-rata seperti itu. Terus kemudian sekitar 70%-an itu mereka nggak bisa melewati tahun ketiga gitu. Dan biasanya startup yang bisa melewati 5 tahun pertamanya itu akan bisa sustain dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah dan kami baru saja melewati fase itu gitu, fase 5 tahunan itu gitu. Memang tidak mudah, artinya apalagi startup ya, yang mana
dinamikanya luar biasa besar sekali. Saya mengalami dari awal ketika membangun Bahakso ini, pada saat itu yang namanya belajar online itu mungkin belum terlalu dipercaya oleh orang-orang ya. Maksudnya itu efektivitas penguasaan skillnya itu belum terlalu dipercaya oleh orang-orang lah, intinya gitu. Jadi orang masih masih memandang bahwa offline itu jauh lebih baik gitu. Lebih oke gitu ya. Lebih oke gitu. Lebih mantep gitu ya, lebih mantep karena kan tatap muka ketemu gitu. Tapi kita selalu mengedukasi market ya. Kita memang fase mengedukasi market ya. Jadi pada awal itu fase mengedukasi market bahwa belajar menggunakan digital atau online itu sangat efektif loh gitu. Jadi karena kita mengembangkan beberapa metode pembelajaran yang tentunya ini sudah kita desain sedemikian rupa agar berjalan sangat efektif dan efisien. Jadi kita meramu cara-cara pendekatan, metodologi, bahkan kita juga bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk meramu konten, terus kemudian kita riset bareng untuk metodologinya gitu. Jadi sampai bekerja sama juga dengan Universitas Indonesia, dan hasilnya memang sangat signifikan untuk mereka yang belajar di tempat kita ya. Tingkat improvement penguasaan skill bahasa asingnya ketika benar-benar mengikuti materi dan flow yang kita berikan, itu mereka hasilnya rasa sangat luar biasa. Nah tentu edukasi market itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Nah dan kami mengalami saat itu ya. Dan dari segi investasi sendiri, karena kami juga menggunakan dana investasi waktu di awal itu, juga tidak mudah juga meyakinkan para investor karena industri ini sama sekali nggak dilirik waktu itu, gitu. Jadi mereka masih melirik industri e-commerce, terus kemudian setelah e-commerce itu fintech ya. Jadi belum dilirik sebagai sesuatu industri yang seksi, karena ya kepercayaan bahwa ya itu orang Indonesia tuh kayaknya susah lah belajar, apalagi secara online gitu kan. Offline aja kayak gitu, apalagi secara online gitu. Jadi tantangan seperti itu sih lebih banyaknya gitu kalau secara eksternal ya, dan kami bersyukur ternyata ya memang dari awal kami percaya bahwa education technology itu akan menjadi sesuatu yang besar industrinya gitu. Dari 5 tahun lalu itu kami percaya. Bahkan saat itu pun kami kan berjuang bersama dengan platform edukasi yang lainnya seperti Ruang Guru itu kebetulan ya berangkat dari nol lah kami bareng-bareng gitu. Kami bahkan membuat asosiasi edtech waktu itu ya bersama Iman dari Ruang Guru. Jadi anggotanya ya masih baru kami aja bertiga waktu itu. Jadi kebetulan kami selisih 5 bulan Ruang Guru berdiri, baru kemudian 5 bulan berikutnya kami Bahakso berdiri gitu. Jadi ya itu bagian dari fase mengedukasi market bahwa belajar menggunakan teknologi itu efektif loh gitu. Nah waktu itu seperti itu perjuangan tantangannya secara eksternal gitu. Kalau tantangan secara internal sendiri pastilah nggak ada perusahaan yang nggak ada challenge secara internal ya. Internal itu ya managing people, terus kemudian ya hal-hal seperti itu yang tentunya challenge. Ya itu ya adalah pasti tantangannya gitu. Tapi sekali lagi bahwa ya kami bisa melakukan problem solving terhadap masalah-masalah yang ada. Nah itu hal-hal yang kami ya ada beberapa pendekatan yang kami lakukan gitu kan. Dan yang paling yang paling powerful buat kami karena kami memiliki sebuah visi misi yang kuat, yang bagus, yang mana ini membuat seluruh tim itu bisa bekerja dengan sangat maksimal. Jadi kalau dibilang perjalanan 5 tahun ini apakah karena seorang Tiovan? Tidak
gitu. Tapi perjalanan 5 tahun ini adalah bagian dari perjuangan seluruh tim yang ada di Bahaso gitu. Jadi seperti itu, Mas. Dulu berapa Kak Tio waktu bikin Bahaso ini berapa orang atau sendirian kah? Atau waktu awal ya. Ketika awal itu sendiri dibantu oleh salah satu kan gini, kalau di BINUS itu kita kan skripsi kan bisa kelompok lebih dari 1 orang kan. Jadi saat itu kami skripsi 2 orang. Jadi saya bikin semuanya. Terus saya dibantu mantan pacar ya. Jadi satu bersama saya di di satu kelompok ini gitu. Dibantulah dia bagian penulisan, kalau saya bagian aplikasi ide, terus mikirin konten kayak gitulah. Terus setelah itu masuk co-founder saya, ada rekan saya satu angkatan juga gitu, saya ajak terus. Binusian juga co-foundernya. Kenapa? Binusian juga. Co-foundernya juga. Jadi setelah itu saya mengajak si co-founder ini, saya suruh bergabung dan dia mau dan oke. Nah dia bertanggung jawab di bagian teknis sih, lebih fokusnya teknis. Nah terus udah, kemudian kita kedatangan lagi ada tim karyawan ya, kurang lebih waktu awal itu sekitar 2 orang, ada 1 desainer, itu BINUS juga, desainer anak DKV, teman saya, teman satu kos-kosan dulu, terus saya ajak, terus ada lagi kemudian waktu itu 1 engineer anak BINUS juga ya kan, 1 angkatan juga. Terus kemudian kemudian yang ke-5 itu 1 anak konten ya, itu kalau yang itu anak UI sih. Nah Kak Tio, ini pertanyaan terakhir nih, skill atau kemampuan apa yang perlu dibangun nih untuk rekan-rekan freshman ini untuk menjadi seorang entrepreneur? Kemudian pesan-pesannya apa sih supaya kok mereka mau atau mulai tertarik untuk menjadi entrepreneur? Kayak Kak Tio yang tadi cerita sebelum selesai kuliah pun sudah punya perusahaan nih malahan. Silakan. Mungkin ada beberapa hal sih ya yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya, terutama yang 3 ini gitu kan. Jadi yang 3 ini itu apa sih? Itu yang pertama itu kemampuan untuk bisa melihat sebuah permasalahan gitu. Ketika kita itu secara sadar kita bisa melihat sebuah permasalahan, nah itu menjadi modal dasar sih sebagai seorang entrepreneur gitu. Jadi karena entrepreneur itu dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa menghasilkan sesuatu itu karena kita mengetahui secara sadar apa yang menjadi permasalahan orang lain, apa yang menjadi problem orang lain gitu. Nah, jadi kemampuan itu sih, kemampuan secara sadar untuk mengetahui problem yang ada di sekeliling kita. Nah, itu hal menurut saya hal utama yang harus dimiliki gitu. Karena banyak sih banyak sekali kita itu kadang nggak nyadar sekitar kita tuh ada masalah apa tuh, banyak sekali yang nggak menyadari itu gitu. Nah, kenapa kita harus memiliki itu? Karena dari situlah kemudian kita bisa melihat sebuah peluang. Jadi dari kemampuan untuk bisa mengetahui permasalahan di sekitar kita, dari situlah kita bisa kemudian melihat sebuah peluang di balik itu gitu. Nah, jadi itu yang harus miliki. Terus berikutnya itu kemampuan problem solving ya. Nah, jadi dari permasalahan yang ada, kemudian apa solusinya? Nah, kalian bisa memberikan solusi apa gitu. Selalu entrepreneur itu selalu seperti itu kok. Basicnya itu seperti itu. Nggak usah, kadang kan bingung tuh orang, wah saya pengen jadi entrepreneur, tapi saya mau bisnis apa ya gitu kan. Kebanyakan seperti itu kan. Idenya itu kebingungan dan sebagainya. Nah biar nggak bingung itu kalian tinggal lihat aja. Problem di sekitar kita itu apa. Terus kalau kita sudah melihat ada problem di situ, kan berarti ada peluang. Yang namanya problem itu selalu ada peluang kan gitu. Nah, kemudian solusinya apa yang bisa kita berikan.
Nah, tinggal dipikirin solusinya bagaimana. Apakah problem itu dihadapin oleh banyak orang atau sedikit orang, ya kan? Nah, kita bicara target market kalau udah seperti itu kan, marketnya yang mana nih, gitu. Terus kemudian solusinya apa yang kita berikan, gitu. Nah, itu yang ketiga, yang berikutnya itu adalah kemampuan beradaptasi. Nah, itu penting karena entrepreneur kalau nggak bisa beradaptasi ya akan kesulitan. Kenapa? Hidup ini sekarang itu zamannya zaman nggak jelas gitu. Ini serba nggak jelas. Coba aja tiba-tiba kita ngalamin kayak gini, ya kan? Coba bayangin kalau kita nggak bisa beradaptasi, ya kan? Pasti kelabakan. Nah, saya rasa core-nya itu 3 itu sih kalau mau jadi entrepreneur. Oke. Terima kasih banyak Kak Tio untuk waktu dan cerita serta pengalamannya yang luar biasa. Tentunya ini sangat bisa untuk memperlengkapi para freshman membayangkan masa depannya. Terima kasih freshman yang sudah setia mendengarkan kami. Oh iya, jangan lupa ya, masih ada 2 seri podcast lagi mengenai eksplorasi karir untuk menjadi employee dan further study. So, jangan lupa disimak juga ya. Akhir kata, saya Roni Haryatno dari BEC, pamit undur diri dulu. Tetap semangat menjalani seluruh rangkaian kegiatan first year program. Jangan lupa ya, FYP bikin happy. Bye-bye.